Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Banyak di antara kita ya jemaat Kul SB Philadelphia sudah cukup lama tidak bertemu dengan kita Bapak Ibu ya. Ya, doa kita kiranya Tuhan selalu yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan ya Bapak Ibu ya. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat, jadi pantas kita mengucap syukur pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita kembali akan belajar topik firman Tuhan di dalam kul kita ya, kul SIB Philadelphia, di mana kita belajar topik firman Tuhan yaitu bebas dari khawatir ya. Bapak Ibu, kita boleh baca ya dari kitab Matius 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, saya akan bacakan ya. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, ya hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang kita akan pelajari, di mana kita harus bebas dari khawatir. Saya percaya Bapak Ibu ya, secara daging sering kita mengalami kekhawatiran, kecemasan ya, atau ketakutan ya. Dalam masa pandemi yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu ya, kita perhatikan ya, atau kita melihat berita-berita yang sering kita lihat melalui media sosial. Belum ada kepastian kapan akan berakhir COVID-19 ini Bapak Ibu. Jadi dari hal ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut akan hidupnya ya, yang membuat dia semakin cemas ya. Kekhawatiran itu timbul dalam hatinya, dia menjadi takut Bapak Ibu. Jadi saya percaya kita semua jemaat Kul SIB Philadelphia janganlah ya menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita harus bebas dari khawatir itu Bapak Ibu. Karena apa? Khawatir itu tidak akan ya maka kekhawatiran itu seperti yang di sini dibilangnya tadi, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah karena kita khawatir akan menyelesaikan masalah? Oh tidak Bapak Ibu ya. Percaya ya, itu tidak akan menyelesaikan ya masalah yang ada. Ya, oleh karena itu untuk mengatasi kekhawatiran ya, tanamkan Bapak Ibu dalam hati kuat-kuat ya, dalam diri kita firman Tuhan ya. Sebagai orang percaya, firman Tuhanlah pegangan kita ya.
Jadi saya percaya Bapak Ibu, ya, untuk mengatasi kekhawatiran, tanamkan kuat-kuat ya dalam diri kita sebagai orang percaya suatu kesadaran ya tentang siapa diri kita, ya. Selain dari kita ya menanamkan firman Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus tahu siapa diri kita, bahwa kita ini ya orang, ya harus tahu orang yang disayangi oleh Allah, ya. Siapa kita di hadapan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan khawatir, ya. Seperti yang di dalam firman-Nya tadi, burung-burung saja ya yang tidak menabur, tidak menuai, ya. Semuanya diberi makan oleh Bapa kita yang di sorga. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah, ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, kita semua akan mengalami kecukupan, ya. Kita semua akan selalu dicukupkan oleh Tuhan. Jangan khawatir, bebaskan dari kehidupan kita rasa khawatir. Ya, sekalipun situasi belum membaik, keadaan belum membaik yang terjadi pada hari-hari ini, yaitu serangan dari wabah COVID-19, Bapak Ibu. Kita akan lihat ya untuk ayat firman Tuhan untuk pendukungnya buat kita di dalam Roma, Bapak Ibu, kitab Roma 8 ya, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ada roh Allah dalam kehidupan saudara dan saya, bukan roh perbudakan, ya. Roh yang menjadikan kamu anak Allah, ya. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita dijadikan oleh roh itu, menjadikan kita menjadi anak Allah. Jadi apa yang kita khawatirkan? Ada Bapa kita yang di surga yang mencukupi, ya. Jadi nggak usah khawatir apa yang mau kita makan, yang mau kita minum, yang mau kita pakai untuk hari-hari besok. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan, ya. Buang rasa khawatir itu dari kehidupan saudara. Jadi Bapak Ibu, berikut adalah hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari kekhawatiran, ya, atau bebas dari khawatir. Apa ya yang menjauhkan kita supaya kita tidak ada rasa khawatir itu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengingat kebaikan Tuhan. Kalau saudara selalu mengingat kebaikan Tuhan, ya, tentu saudara tidak akan khawatir lagi. Karena apa? Ya, kita sudah menjalani hidup yang begitu lama. Kita sudah menjalani masa yang begitu panjang. Bagaimana saudara merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan? Kalau melalui diri kita pribadi saja kita tidak sanggup, Bapak. Tapi kita harus sadari, kita harus mengingat Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sangat baik, Bapak Ibu. Jadi saya percaya ya, setiap kita harus ya mengingat penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya pada saat ini, Bapak Ibu, ya. Bersama Tuhan ya kita telah melewati berbagai ya rintangan atau masalah pergumulan saudara, ya. Kita sudah lalui dengan bersama oleh Tuhan. Itu yang akan menjauhkan kita dari rasa khawatir bila mana kita mengingat dan kita menyadari begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, mulai dari masa kecil kita sampai kita ada hari ini, semua karena penyertaan Tuhan, ya. Saya percaya ya Bapak Ibu, saudara dan saya sudah banyak mengalami, ya, sudah banyak mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita dalam masalah, ya, ada tantangan yang menghadang dalam kehidupan kita. Oleh penyertaannya, oleh kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini, Bapak. Itu satu yang begitu luar biasa. Kalau saudara mengingat itu, rasa khawatir itu tidak akan ada dalam kehidupan saudara. Karena apa? Kita tahu ada Sang Penolong kita, yaitu Bapa kita yang di surga, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, ya,
Hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari rasa khawatir itu, yang kedua adalah percaya, ya, mempercayai janji-janji Tuhan, ya, dalam firman-Nya, ya. Kita tahu banyak di dalam firman ini, ya, janji-janji Tuhan kita dapat. Amin. Jadi kalau saudara mempercayai janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, saudara tidak akan khawatir, ya. Seperti yang kita terima firman Tuhan pada malam hari ini. Burung saja Tuhan perhatikan, Tuhan kasih makan bagi kita. Apalagi kita ini sebagai ciptaan yang paling istimewa, dan kita sudah menjadi anak Allah. Tentu kita akan selalu disediakan yang terbaik bagi kita, dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu percaya pada janji-janji Allah, ya. Janji Tuhan ya dan amin, Bapak Ibu. Percaya saja pada janji firman-Nya, maka saudara akan mengalami. Jika saudara perkatakan janji Allah, saudara akan mengalaminya. Amin. Mujizat akan terjadi. Rasa khawatir itu akan hilang jauh dari kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang menjauhkan kita supaya kita bebas dari rasa khawatir itu, yaitu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu ya dalam firman-Nya Yeremia 17, 7-8, ya. Kita percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, ya, akan diberkati oleh Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan kita mengandalkan pemikiran kita saja, ya. Tetapi kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kalau saudara setengah-setengah, tentu tidak akan mengalami sesuatu yang baru, tidak mengalami lawatan Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dalam kondisi apapun saudara, baik di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah goncangan, bila mana di dalam goncangan terjadi, serahkan saja kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, ya, marilah kepadaku, hai orang yang letih lesu, yang berbeban berat. Nah itu, Tuhan mengajak supaya kita datang kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Amin. Saya percaya setiap kita akan mempercayai, ya, janji-janji Tuhan, dan kita mempercayakan hidup kita juga sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Nasihat khusus bagi kita, Bapak Ibu, untuk malam hari ini. Nasihat khusus tentang kekhawatiran, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, poin pertama, jangan suka khawatir. Biasanya ini nanti suatu kebiasaan, ya. Kalau orang suka khawatir, ya jadi kebiasaan. Dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit dia cemas. Begitu biasanya. Jadi jangan suka khawatir, supaya tidak menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan saudara. Yang kedua, Bapak Ibu, kita tahu tadi seperti yang dalam firman-Nya. Apakah karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta, ya, pada jalan hidupnya? Oh, berarti kita tahu nasihat khusus tentang kekhawatiran bagi kita. Yang keduanya, karena kekhawatiran itu tidak berguna, ya. Ingat itu, Bapak Ibu. Tadi jangan suka khawatir. Yang kedua, kekhawatiran itu tidak berguna, ya. Nggak ada gunanya khawatir, tidak akan menambah atau tidak akan menyelesaikan masalah saudara, malah memperberat masalah kita. Yang ketiga, kekhawatiran harus diserahkan pada Tuhan, ya, yang seperti tadi, percayakan saja kepada Tuhan. Tuhan yang akan bertindak, ya. Kekhawatiran itu serahkan aja kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kekhawatiran yang keempat, kekhawatiran menyusahkan diri kita, tentu akan mengurangi semangat hidup kita, ya. Akan membuat kita hilang pemikiran-pemikiran yang jernih bila mana kita khawatir. Tidak akan timbul ide-ide yang terbaru bagaimana kita untuk menjalani hidup, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nasihat ini mari kita ingat, ya. Jadi dalam firman Tuhan ini kita sudah tahu bila mana kita khawatir tidak akan menambah, ya, tidak akan menambah atau tidak akan mengubah, ya, apa yang kita ini kan pikirkan, justru memperkeruh suasana,
bila mana saudara sering khawatir, mengalami kekhawatiran. Jadi bebaskan diri saudara dari kekhawatiran itu. Amin. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang kita pelajari. Ayo, barangkali ada yang mau berbagi bagaimana pengalaman iman saudara, bagaimana Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengalami satu kekhawatiran, apa yang Bapak Ibu lakukan, tindakan apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Atau bagaimana pengalaman jika saudara pernah mengizinkan kekhawatiran bertahta atas kehidupan saudara, apa yang terjadi? Boleh berbagi melalui sharing di grup, ya. Bagaimana pengalaman saudara? Amin. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang saya bawakan. Mari kita sama-sama putuskan, ya, supaya kita tidak membiarkan kekhawatiran itu bertahta dalam kehidupan kita. Jangan suka khawatir. Amin. Kita harus bebas dari kekhawatiran. Saya tahu semua kita punya masalah pribadi, masalah yang berbeda mungkin, tetapi kita percaya di saat kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan yang saya bawakan, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita, yang akan menuntun kita, yang akan selalu menguatkan kita oleh roh yang Tuhan berikan bagi kita. Bukan roh perbudakan, bukan roh ketakutan, tetapi roh yang menjadikan kita anak Allah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, di mana di malam hari ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan melalui ibadah online ini Bapa, ibadah kuliah online yang kami lakukan. Dan kami percaya setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan akan Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan yang selalu memberikan kami hikmat marifat-Mu agar kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan akan mengalami lawatan yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Roh kekhawatiran, roh ketakutan tidak akan bertahta dalam kehidupan kami. Yang bertahta dalam kehidupan kami hanya Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang akan menjadikan kami anak Allah. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh Roh-Mu Engkau selalu bawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Selalu ada pujian penyembahan dari kehidupan kami, membangun hubungan yang intim kepada Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami menyerahkan kehidupan kami ke hadapan Tuhan, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berkuasa. Berkati setiap kami ya Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, jamah hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu untuk selalu melayani jemaat Tuhan sebagai Philadelphia. Hamba percaya di saat hamba melayani, semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang berkata-kata untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami keluarga demi keluarga. Berkati keluarga Bapak Daus, Ibu Nene Baho, Nyonya Nene Baho juga berkati Bapak. Berkati keluarga Bapak Epan ya Tuhan. Berkati Erlina, Tuhan berkati keluarga Bapak Esra. Engkau berkati Bapak keluarga Bapak Nata, Bapak Andreas, bahkan Tio Silaban Tuhan berkati. Berkati keluarga Bapak Stephen Huta Galung ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap kami, bahkan Tuhan orang-orang yang tidak sebutkan satu persatu, hamba percaya Engkau berkati. Kami percaya Tuhan setiap kami yang Engkau berkati. Keluarga Bapak Esra Tuhan, Sinaga Tuhan Engkau berkati. Berkatilah usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa yang sukar, hamba percaya Engkau selalu mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami mau makan, yang kami mau minum, bahkan yang kami mau pakai ya Tuhan. Tuhan sediakan. Tuhan telah memberikan suatu rancangan yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami. Engkau berkati Bapak pemerintahan kami, Bapak Presiden Tuhan. Engkau berkati, bahkan semua pemimpin daerah Tuhan berkati. Semua para tim medis berkati.
orang-orang yang terjangkit virus corona. Tuhan, Kau berikan pemulihan, kesembuhan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi bagi bangsa ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya Bapak GBI Sukawarang, Kau berkati Ibu Gembala kami, Ibu Kris Tuhan. Berkati semua para diaken-diakonis Tuhan, bahkan departemen kul, departemen pendoa, sekolah minggu Kau berkati, departemen musik berkati, bahkan kul-kul yang lainnya Tuhan berkati. Berkati Bapak penilik kami, Harapan Jentera, berikan selalu semangat yang baru, kekuatan yang baru untuk melayani. Kami percaya Tuhan, kami semua anak dalam bimbingannya Tuhan. Kami percaya Bapa rohani kami, Engkau selalu berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berkati keluarga hamba-Mu. Kau berkati anak-anak kami yang sekolah melalui online Tuhan, berkati menjadi anak yang pintar, cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, ampuni kami Tuhan setiap dosa kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau. Ampuni kami Tuhan seperti kami lepaskan pengampunan bagi orang yang bermasalah pada kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat dan mujizat akan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, inilah doa-doa kami. Terpujilah Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari keluarga Bapak Hendro untuk kita semuanya. Amin. Haleluya.